Bab 1441. Mia membungkuk dan diam-diam membersihkan pecahan, tetapi Michelle masih merasa tidak puas dan menendang kakinya. Aku benar-benar muak denganmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu memberiku makanan aneh ini setiap hari. Mia melihat kekacauan di sekitarnya, dan ini bukan pertama kalinya. Michelle selalu rewel dan mudah marah akhir-akhir ini, dan kesabaran Mia sudah mencapai puncaknya. Hal yang kamu sebut sampah itu adalah ayam kampung alami yang dipelihara orang dengan gandum selama bertahun-tahun, berkeliaran bebas di pegunungan tanpa makan satu pun pakan ternak. Aku sengaja merebus sup ayam dengan jamur kancing senilai 2 juta per gram untukmu. Meskipun nggak sebanding dengan keluarga Farrell, hidupmu sudah jauh melampaui orang biasa. Apalagi yang membuatmu nggak puas? Nggak hanya nggak sebaik keluarga Farrell, kamu bahkan nggak sebanding dengan ibuku. Semua karena kamu berbuat jahat. Kenapa dulu kamu harus melakukan hal seperti itu dan membuat keluarga Farrell membenciku? Padahal orang tuaku sangat mencintaiku. Kakakku juga, dia adalah. Michelle mengucapkan kata-kata ini setiap hari, dia mengatakan betapa baiknya keluarga Farrell. Mia tahu dia pasti merasa tidak nyaman kondisinya berubah 180 derajat seperti ini. Dia terus menahan sampai sekarang. Cukup, kamu juga mengatakan itu adalah keluarga Farrell. Kamu dan keluarga Farrell tidak ada hubungannya. Apakah aku harus mengingatkanmu tentang hal ini? Mia melemparkan pecahan kaca di tangannya. Ya, akulah yang mencuri bayi saat itu. Apa kamu pikir aku melakukannya tanpa alasan? Aku ingin kamu bisa hidup dalam kemewahan di keluarga Farrell. Aku selalu memikirkanmu, tapi kamu malah menyalahkanku untuk semua ini. Kalau kamu nggak bertindak sembrono, apakah kamu akan berakhir seperti ini? Kalau kamu nggak memprovokasi Molin, keluarga Farrell masih nggak tahu apa-apa sampai sekarang. Bagaimana bisa jadi seperti sekarang? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini. Rahasianya terbongkar, wajah Michelle langsung berubah. Diam kamu, teriaknya. Siapa yang suruh kamu menukar aku saat itu? Seandainya aku hidup di keluarga biasa sejak awal, aku nggak akan merasa kecewa. Kamu sudah memberiku kekayaan dan kemewahan, kenapa kamu nggak membiarkanku menikmatinya seumur hidup? Aku berpikir keras untukmu, tapi akhirnya kamu malah menyalahkanku. Mia marah sekali. Ya, salahmu, semua salahmu. Ibuku adalah Nyonya Mira yang anggun dan berkelas, bukan pembantu sepertimu. Melihatmu saja sudah membuatku merasa mual. Michelle kabur karena kesal, sementara Mia marah dan frustrasi, tiba-tiba dia memuntahkan darah dari tenggorokannya. Dia tertawa pahit dan berteriak, "Karma, karma." Awalnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk menukar kedua anak itu, tidak mengharapkan putrinya bersyukur. Dia sendiri memberi Michelle kekayaan selama setengah hidupnya, tetapi Michelle malah memperlakukannya seperti ini. Ternyata ada balasan karma di dunia ini, dia memperlakukan anak orang lain dengan begitu buruk, akhirnya anaknya juga memperlakukan dirinya seperti itu. Sementara suaminya adalah seorang pria kasar dari pegunungan. Kemudian, karena mulai sukses, dia pindah ke kota. Sekarang karena istri dan putrinya, dia harus ikut bersembunyi di pegunungan yang terpencil karena hubungan mereka. Dulu dia juga terkenal, jadi wajar kalau dia kesal. Melihat kekacauan di tanah dan jejak darah di sudut mulutnya, dia tidak peduli sama sekali, malah menendang pecahan kecil dengan satu tendangan. Kamu pantas mendapat ini. Aku terpaksa mengikuti kamu ke tempat seperti ini. Ada uang juga nggak bisa digunakan. Dasar wanita murahan. Santo Wangga menamparkan keras wajah Mia. Kamu berani memukulku. Mia marah, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dulu, Santo selalu sopan di depannya. Meskipun mereka jarang bertemu, setiap kali bertemu, dia selalu terlihat lembut dan perhatian. Namun, sekarang dia seperti berubah menjadi orang lain. Aku menang memukulmu. Apa kamu pikir keluarga Farrell akan melindungimu? Dulu kamu mengandalkan kekuatan keluarga Farrell, aku ingin melihat wajahmu sekarang. Kamu hanya seorang pelayan, tapi kamu merasa dirimu istimewa. Bab 1442. Mia bergegas maju dan bergumul dengan Santo, sambil meneriakkan nama adiknya, Mario Huskif. Mario di ruangan sebelah ingin keluar, tetapi istrinya yang sedang mewarnai kuku menahannya. Mau kemana? Kakak ipar sedang marah, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Kalau kamu keluar, bisa-bisa kamu juga kena marah. Bagaimanapun, dia adalah kakakku, kita bisa seperti sekarang ini juga berkat dia. Kalau tidak, apakah kamu bisa memakai pakaian senilai puluhan juta? Lucu sekali, kamu juga bilang kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini karena dia. Memang benar dulu kita hidup dengan nyaman, tapi sekarang bagaimana?
Rumah-rumah di kota itu tidak bisa kita tinggali, uang pun tidak bisa kita pakai, dan kita tidak tahu sampai kapan harus bersembunyi di gunung ini. Dia menyinggung raja. Kalau tidak ada dia, hidup kita memang akan miskin, tapi setidaknya kita tidak harus menghabiskan seluruh hidup di tempat terpencil ini. Mia baru saja tiba di depan pintu dan mendengar perkataan istri adiknya. Dulu setiap kali Mia pulang, istri adiknya selalu menyambutnya dengan senyuman lebar dan memanggilnya kakak dengan penuh kasih sayang. Mia menendang pintu terbuka dan berkata, "Jadi, ini yang kamu pikirkan tentangku." Dulu, saat dia mengerutkan kening, adik iparnya akan panik setengah hari. Sekarang, saat dia masuk, adik iparnya hanya mengecat kukunya dan dengan dingin berkata, "Kakak ipar masih terlalu lembut." Mario dengan marah menatapnya dengan tajam. "Kamu diam saja, aku salah bicara. Tadinya kita hidup enak di kota Arama, tapi karena satu kata dari dia, kita semua terpaksa bersembunyi di gunung ini. Kamu menerima kekalahan dengan mudah, tapi aku tidak." Sebelah wajah Mia bengkak dan ada darah di dahinya. "Kalau kamu tidak mau, silakan pergi, tidak ada yang menghalangimu. Pergi, kamu telah membuat musuh dengan keluarga Farel, kita mana ada jalan keluar lagi." Sambil berkata, dia menendang bangku kayu di kakinya dan menatap Mia dengan dingin. "Sialan." Mario menghela napas. "Kakak, jangan terlalu memikirkannya. Ini bukan salahmu, kalau bukan karena kamu, kita masih terjebak di desa nelayan itu." Mia tidak banyak bicara, dia hanya berbisik dalam hati, apakah aku benar-benar salah? Dia hanya ingin memberikan masa depan yang baik bagi putrinya, tidak ingin dia dihina seperti dirinya dulu, tapi kenapa jadi seperti ini sekarang? Mia duduk terdiam di ambang pintu, menatap matahari terbenam di langit, mendengar keluhan keluarganya. Baru sebulan lebih, mereka sudah tidak tahan kesepian, apalagi hidup yang panjang ini. Mia memutuskan untuk turun gunung dan meminta maaf kepada keluarga Farel, agar keluarganya diampuni. Setelah memutuskan itu, keesokan harinya, dia menemukan Michelle dan Santo menghilang. Mia marah sekali. Michelle tidak terbiasa dengan kehidupan di pegunungan dan ingin kembali ke kehidupan di kota besar. Dia benar-benar sudah gila. Di era masyarakat ini di mana identitas asli diperlukan, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Meskipun keluarga Farel membiarkannya pergi, bagaimana dengan Hayden? Michelle hanya merasa sedikit kecewa. Dia sedang mengandung anak Hayden, Hayden pasti tidak akan benar-benar menyakitinya. Tentang keluarga Farel, setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, mereka semua memiliki perasaan satu sama lain, tidak mungkin tidak bisa menerima dia. Setelah turun dari pegunungan, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke pusat perbelanjaan. Dia berencana untuk membeli beberapa pakaian bagus untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa begitu tiba di pusat perbelanjaan, dia akan melihat Selena dan Molin. Hayden datang untuk menjemput Molin. Sementara Molin jalan sambil merangkul Hayden, tidak ada sikap seperti saudara sedikit pun. "Molly, kamu masih belum pulih sepenuhnya, jangan terlalu lelah." "Hayden, aku baik-baik saja. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Akhir-akhir ini kamu sibuk, mengapa kamu datang menemuiku lagi? Ini akan mengganggu pekerjaanmu. Bagiku, kamu adalah yang paling penting." Kemudian, Hayden mencium kepala Molin, membuat Michelle merasa dingin sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Michelle baru menyadari Hayden tidak pernah menganggap Molin sebagai adiknya. Dia telah ditipu, orang yang dicintai Hayden adalah Molin. Tidak heran Hayden bereaksi seperti itu saat itu. Dia anggap siapa dirinya. Michelle meraba perut kecilnya yang hanya sedikit menonjol dan tidak terlalu jelas, lalu pandangannya penuh dengan kebencian saat melihat Molin. Mengapa dirinya harus hidup dalam kegelapan seperti tikus, sementara Molin menikmati hidup mewah dan memiliki pria yang merupakan milik dirinya. Bab 1443. Michelle tak pernah melihat Hayden seperti itu. Bahkan saat bersikap baik padanya, meskipun wajah Hayden dihiasi senyuman, ketika melihat senyum Hayden untuk Molin, Michelle baru mengerti apa arti perbedaan yang bagaikan langit dan bumi. Itulah cinta yang tulus, terpancar dari sudut mata, alis, hingga ke lubuk mata yang penuh kelembutan. Seolah Molin adalah porselen rapuh, digenggam takut jatuh, dipegang takut meleleh. Tidak seperti pada dirinya yang diperlakukan dengan cinta palsu. Setelah mengetahui kebenaran, Michelle merasakan dingin yang menyebar dari dalam hatinya ke seluruh tubuhnya. Setelah Hayden dan Molin meninggalkan pandangannya, barulah pikirannya kembali terfokus. Meskipun berdiri di tempat yang paling hangat di dekat pemanas, dia merasa tubuhnya kedinginan dan wajahnya pucat. Meskipun Michelle bodoh, dia mengerti siapa sebenarnya Hayden. Ternyata sejak awal dia tidak pernah mencintai dirinya.
Selama bertahun-tahun, upayanya hanya untuk mendekati keluarga Farrell, padahal kakak dan ayahnya sudah memperingatkan dirinya, tetapi pada saat itu dia sama sekali tidak mendengarkan mereka. Pikirannya penuh dengan balas dendam terhadap Hayden. Sekarang Michelle baru tahu betapa bodoh dirinya. Jika Hayden rela mengorbankan segalanya untuk Molin, itu berarti posisi Molin di hatinya jauh lebih tinggi dari segalanya. Michelle mengusap perut kecilnya, harapannya juga pupus. Kali ini dia kembali dengan harapan meminta Hayden untuk melepaskan dirinya, agar dia membiarkan dirinya hidup demi anak mereka. Kini hanya rasa syukur yang tertinggal. Syukurlah Michelle lebih dulu mengetahui hubungan mereka berdua. Kalau tidak, jika dia nekat menerobos ke hadapan Hayden, dia mungkin sudah menjadi mayat. Michelle tidak akan membiarkan Molin mengambil tempat dan prianya. Michelle tidak bisa mentolerirnya. Dia tidak akan membiarkan Molin begitu saja. Selena berhenti dan berbalik. Molin melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya, "Ada apa Selena?" Selena melihat ke belakang dan tidak melihat orang yang mencurigakan. Dia tersenyum kecil. "Aku salah lihat. Tadi dia merasa seperti ada tatapan tidak baik yang tertuju padanya, tetapi sekarang sepertinya dia berpikir berlebihan." Setelah mereka pergi cukup lama, Michelle baru diam-diam pergi dari parkiran bawah tanah. Dia kembali ke tempat tinggal sementara, sebuah ruang bawah tanah di bawah bar yang dulunya merupakan markas Santo. Tidak ada sinar matahari di dalam. Pria yang menggunakan obat-obatan dan merokok membuat tempat itu menjadi berantakan. Ketika dia kembali, ayahnya sedang menekan seorang wanita yang seumuran dengannya di sofa. Suara halus wanita itu membuatnya jengkel. Dulu Michelle, meskipun ceroboh, tidak pernah berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Dia merasa perutnya tidak enak dan hampir muntah. Pikirannya penuh dengan keanggunan dan kemuliaan keluarga Farrell di masa lalu, tidak seperti para penjahat dan bajingan ini. Sementara sekarang dia harus bergantung pada orang-orang ini. Michelle menahan rasa mual. "Sudah selesai. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Dia menunduk melihat dua orang di sofa. Santo segera meletakkan senjatanya dan sama sekali tidak memperhatikan bahwa orang di sebelahnya adalah anak kandungnya. "Tenanglah, Michelle, ada apa kamu mencari ayah? Apa uangnya sudah habis?" Pria itu mendorong gadis itu menjauh. Gadis itu memandang Michelle dengan saksama, lalu duduk di sampingnya dengan santai dan menyalakan sebatang rokok. "Diam, kamu bukan ayahku." Michelle merasa sangat muak. Dia sama sekali tidak mengakui orang seperti ini sebagai ayahnya. "Baiklah, baiklah, aku bukan ayahmu." Santo bersikap sangat rendah hati padanya, bukan karena dia sangat peduli dengan putrinya ini, tetapi karena dia tahu bahwa benih di perut Michelle adalah milik keluarga Aswin. "Aku ingin kamu membantu aku melakukan sesuatu." "Baiklah, tentu saja aku akan memberikan apa yang diinginkan oleh putriku." Michelle tersenyum dengan dingin. "Aku ingin nyawa Molin." Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, "Aku juga ingin nyawa Selena, perempuan jalang itu." Semua ini karena ulah Selena. Kalau Selena tidak kembali, keadaan tidak akan menjadi seperti sekarang. Dia sangat membenci Molin, tetapi lebih membenci Selena. "Selena, Molin, aku menunggu kalian di neraka." Bab 1444. Dengan kembalinya Selena bersama anaknya, dan keluarga Farrell yang mengakui putri mereka, Rudy berencana mengadakan pesta untuk mereka berdua, untuk memberitahu semua orang bahwa putrinya adalah Molin bukan Michelle. Semua orang terkenal di lingkaran sosial menerima undangan, tetapi Selena menerima telepon dari Zain pada saat ini. Selena, ikan yang sudah lama tak ada kabar, kembali muncul dan menghilang tanpa jejak di dunia Zain. Hal ini membuat Zain seperti terkena penyakit rindu. Bahkan ibunya sering mengatakan Selena adalah orang yang baik dan meminta Zain untuk memanfaatkan kesempatan ini. Zain tahu betul Selena dan dirinya memiliki dendam yang mendalam. Jika suatu hari Selena menemukan dirinya adalah orang yang membunuh Lian, Selena pasti akan sangat marah. Zain mengerti semua alasannya, tetapi begitu hatinya berdetak, tak ada yang bisa menghentikannya. Dia melihat percakapan 2 tahun terakhir, dan kenangan tentang setiap pertemuan dengan Selena terlintas di benaknya. Zain tahu dirinya sudah jatuh cinta padanya. Belakangan ini Selena bersikap dingin padanya. Hal ini memang yang dia inginkan, tetapi ketika kenyataan itu terjadi, dia baru menyadari betapa dia merindukan Selena. Hari ini Zain menerima perintah, seolah-olah dia telah menemukan alasan untuk menghubungi Selena lagi. Zain mengatakan bahwa dia memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Selena. Dia ingin bertemu dengannya dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran pribadi yang terpencil. Zain terpesona oleh Selena yang berwajah cantik. Kecantikannya luar biasa, jauh lebih menawan dan berkelas dibandingkan beberapa tahun lalu.
Dia bagaikan permata yang berkilauan, membuat Zain tak berani menatap langsung ke arahnya. Awalnya Zain juga meragukan tujuan Selena mendekatinya, tetapi setelah Selena tidak menghubunginya begitu lama, itu malah membuat Zain makin merindukannya. Sudah lama nggak bertemu, bagaimana kabarmu? Zain bertanya dengan ramah. Selena menggelengkan kepala. Nggak terlalu baik. Baru-baru ini ada sedikit hal tak terduga. Selena memikirkan dalam hatinya tentang tujuan Zain mengajaknya bertemu dan sengaja mencoba mengujinya. Hal tak terduga, apa itu? Wajah Zain terlihat khawatir. Selena tersenyum getir. Semuanya sudah berlalu. Untungnya aku masih hidup. Bagaimana kabar Bibi? Salebmu sangat bagus. Dia selalu ingin tampil cantik, dan bekas lukanya sudah memudar banyak. Dia sangat senang dan setiap hari bertanya kapan kamu bisa datang lagi untuk menjenguknya. Selena menggelengkan kepala. Lebih baik nggak terlalu nyaman. Ketika kata-kata ini terucap, Zain segera meraih tangan Selena dengan cemas. Kenapa nggak nyaman? Bukankah kamu pernah bilang kamu suka padaku? Zain makin gelisah. Tak heran Selena menggodanya selama lebih dari 2 tahun. Saat bertemu dengan mata Zain yang hanya tertuju padanya, Selena sudah tahu bahwa Zain, ikan besar ini, telah terperangkap. Kita nggak mungkin bersama. Apakah ini karena mantan suamimu? Zain tahu Harvey memiliki sifat kontrol yang kuat, bahkan setelah mereka bercerai, dia tidak berniat melepaskan Selena. Selena pura-pura serba salah. Lebih baik kamu nggak bertanya, aku nggak ingin menyeretmu ke dalam masalahku. Selena, ikutlah denganku. Zain berbicara dengan nada mendesak. Selena terkejut. Pergi. Kemana? Ke tempat yang aman, tempat yang jauh dari setan itu. Selena menatap Zain dengan tajam. Apakah tempatku ini sangat berbahaya? Pokoknya kamu ikut saja denganku. Meskipun sekarang aman, nanti akan menjadi nggak aman. Kenapa? Aku nggak mengerti. Selena, aku nggak akan menyakitimu. Segera tinggalkan kota Arama, atau kamu akan celaka. Selena memicingkan mata. Kenapa? Apakah kamu tahu sesuatu? Bab 1445. Zain ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu dan sulit untuk mengatakannya. Selena tidak memaksanya, dan menarik tangannya dari genggaman Zain. Jika kamu kesulitan untuk mengatakannya, tidak perlu mengatakannya. Ayo makan dulu, aku harus pulang sebentar lagi. Selena, aku, seolah-olah telah membuat keputusan besar, Zain melanjutkan, Selena, aku punya seorang teman. Dia adalah anggota organisasi misterius, baru-baru ini dia mendapatkan sebuah informasi. Organisasi misterius, apa itu? Selena pura-pura tidak mengerti dan bertanya. Itu seperti organisasi tentara bayaran internasional. Mereka menerima segala jenis tugas asalkan dibayar, seperti membunuh orang. Pembunuh. Selena seakan-akan teringat akan kenangan buruk, wajahnya langsung berubah. Jangan takut, Zain tahu malam persalinan prematur itu menjadi mimpi buruk Selena. Aku tidak akan membiarkan ada yang melukaimu. Apa informasi yang didapatkan oleh temanmu itu? Dia baru saja menerima tugas pembunuhan. Itu aku, kan? Selena tersenyum pahit. Aku sudah terbiasa. Selama ini aku sudah menghadapi banyak upaya pembunuhan, ini bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir. Terima kasih sudah mengingatkanku sebagai teman. Maaf, sepertinya aku harus pergi dulu. Selena berdiri dan bersiap-siap pergi, tetapi Zain tiba-tiba menarik tangannya. Jangan pergi, Zain, aku adalah pembawa bencana. Aku akan membawa kesialan kepada orang-orang di sekitarku. Keluarga, teman, bahkan hewan peliharaan pun mati karena aku. Aku akan membawa kesialan padamu juga. Selena, aku memilih memberitahumu kebenaran, karena aku ingin membantumu. Zain menjilat bibirnya, wajahnya agak cemas. Orang yang menargetkanmu kali ini bukanlah orang sembarangan. Selena, ikutlah denganku. Di sini kamu akan, benar saja, memancing dengan tali panjang bisa menghasilkan ikan besar. Zain, ikan besar ini, akhirnya tertangkap. Zain, jujur saja, sudah bertahun-tahun ini ada dalang di balik layar yang ingin membunuhku dengan berbagai cara. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa dia. Beberapa tahun terakhir ini aku hidup menyamar di luar sana untuk menghindari dia. Aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun dan aku tidak ingin melarikan diri lagi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus bersembunyi dan melarikan diri? Selena mengusap perut kecilnya. Tahukah kamu, beberapa tahun yang lalu, ketika aku sedang hamil, aku dikejar oleh banyak orang pada suatu malam. Saat itu hujan deras dan banyak darah mengalir dari bawah tubuhku. Aku melihat temanku mati di depan mataku. Mata Selena memerah. Zain makin merasa bersalah. Selena, ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih.
Zain, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, bisakah kamu membantuku? Bagaimana aku bisa membantumu? Apakah temanmu memiliki informasi tentang majikan itu? Jika aku bisa menemukan majikan itu dan membunuhnya, aku tidak perlu lagi bersembunyi. Zain terkejut. Dia jelas tidak menyangka Selena akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Selena melihat reaksinya yang makin pasti, Zain pasti tahu sesuatu. Selena menahan ekspresinya. Maafkan aku. Kalau ini membuatmu kesulitan, anggap saja aku tidak pernah mengatakan hal-hal ini. Yang pasti aku senang kamu mengingatkanku. Aku akan berhati-hati, tapi kita tidak perlu bertemu lagi. Aku tidak ingin membawa kesialan untukmu. Selena, aku. Zain membuka mulutnya, ekspresinya terlihat sangat bingung. Selena melepaskan tangannya dan tersenyum padanya. Terima kasih atas kehadiranmu selama 2 tahun ini. Saat itu aku benar-benar kesulitan karena penyakitku, untungnya kamu selalu memberiku dorongan dan menerangi hidupku yang gelap. Sampai jumpa. Zain menatap punggung Selena yang menjauh, teringat wanita malang yang ditekan oleh Lian malam itu. Darah Lian memercik ke wajah Selena, teriakan putus asanya masih terngiang di telinga. Melihat Selena hampir menghilang dari pandangannya, Zain mengejarnya dan berdiri di depan Selena. Selena, aku akan membantumu. Bab 1446. Mata jernih Selena berkilat dengan rasa enggan. Sudahlah, aku tidak ingin menarikmu ke dalam kekacauan ini. Orang itu kejam dan tanpa ampun. Seandainya aku tidak beruntung beberapa kali sebelumnya, aku sudah mati di tangannya. Kamu hanya orang biasa, aku tidak ingin kamu ikut terseret ke dalam masalah ini. Selena, menurutmu aku bisa mengenal teman seperti ini jika aku hanya orang biasa? Zain tahu kalau dirinya ingin bersama Selena, dia harus menunjukkan sedikit kejujuran. Zain, apa yang sebenarnya kamu? Selena, suatu hari nanti aku akan memberitahumu siapa aku, tapi sebelum itu, aku akan menangkap hantu ini untukmu. Selena mengedipkan matanya. Kamu tahu siapa yang ingin membunuhku? Tidak tahu, tapi aku bisa menyelidikinya. Intinya aku punya caraku sendiri. Selena, beri aku sedikit waktu. Selain itu, kamu harus berjanji untuk berhati-hati. Kalau dia bisa melindungimu, kamu pergilah ke tempatnya untuk bersembunyi sebentar. Zain, jangan pergi. Aku sudah tidak punya banyak teman lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Selena terlihat khawatir. Jangan khawatir, sekarang aku yang paling aman. Jari-jari Zain menyentuh wajah Selena. Hiduplah dengan baik, tunggu kabar baik dariku. Setelah berkata begitu, dia segera pergi dengan terburu-buru. Zain tidak melihat wajah khawatir Selena yang tiba-tiba menjadi dingin setelah kepergiannya. Dia mengambil handuk panas dan dengan hati-hati mengusap kulit yang disentuh olehnya berulang kali. Dia bahkan tidak berhenti saat kulitnya sudah memerah. Jijik sekali, disentuh oleh orang seperti itu. Zain, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Selena mengusap gelang tangan dan berbisik, Lian, tunggu sebentar lagi. Aku akan mengirimnya ke neraka untuk minta maaf padamu. Semuanya harus berakhir. Dengan bantuan George dan Zain, Selena tidak percaya bahwa dia tidak akan menemukan apa-apa lagi kali ini. Meskipun hanya menemukan satu helai benang laba-laba, Selena akan mengikuti jejaknya sampai ke sarang. Lawannya, Selena tidak bersembunyi, sebaliknya dia sengaja menunjukkan kelemahannya, hanya untuk membuat lawannya panik, memancingnya menyerang, sehingga dia bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Selena sangat ingin membunuh Zain. Selama dia masih hidup, dirinya tidak akan bisa tidur nyenyak. Memikirkan hal itu, Selena merasa senang dan makan dengan lahap. Malam telah tiba, Selena membayar makanannya dan bersiap untuk pergi. Dia secara tak terduga menemukan dua sosok yang dikenal. Klak, terdengar suara tamparan. Gideon memukul Hayden dengan keras. Dia berbicara dengan suara rendah, bagaimana bisa ada anak seperti kamu di keluarga Aswin? Selena pernah bertemu dengan Gideon sekali. Dia terlihat tenang dan berkelas. Namun, saat ini wajah Gideon penuh amarah dan mengerikan. Dia mencengkeram kerah baju Hayden dan berkata dengan wajah penuh amarah, apakah kamu sudah gila? Dulu kamu sudah berusaha keras tapi tidak bisa masuk ke keluarga Farrell, dan sekarang. Molin, gadis bodoh itu, ternyata adalah putri keluarga Farrell. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat dan naik ke atas, malah menjauhkan diri dari keluarga Aswin? Kamu benar-benar mengira Rudy akan mempercayaimu. Hayden berdiri dengan punggung menghadap Selena, sehingga Selena tidak bisa melihat ekspresinya. Terdengar suara Hayden yang rendah. Tuan Gideon, tampaknya kamu belum mengerti. Aku melakukan ini bukan untuk menjilat keluarga Farrell. Dari awal sampai akhir, apa yang Aju inginkan tidak berubah. Yang aku inginkan adalah Molin.
Dulu kamu memakai Molin mengancamku dan aku telah bekerja keras untuk keluarga Aswin selama bertahun-tahun. Aku telah membalas budi atas pengasuhanmu selama ini. Plak, plak, satu tamparan keras lagi mendarat di pipi Hayden yang lain. Seandainya bukan karena keluarga Aswin, kamu dan ibumu sudah lama mati kelaparan di jalanan. Tanpa aku, kamu pikir kamu bisa mencapai posisi ini? Aku bertanya sekali lagi, asalkan kamu menarik kembali kata-katamu itu, aku akan melupakan semua ini dan kamu tetap menjadi anakku yang berbakti. Kakekmu tidak sebaik diriku. Bab 1447. Hayden berlutut. Ayah, niatku nggak akan berubah. Aku nggak akan terlibat dalam urusan keluarga Aswin di masa depan. Semua barang milik keluarga Aswin akan aku kembalikan. Bodoh, kamu tahu begitu banyak rahasia keluarga Aswin. Sekarang kamu ingin melarikan diri, kamu pikir kakekmu akan membiarkanmu hidup. Hayden tersenyum rendah. Aku nggak berniat bertarung dengan keluarga Aswin. Aku hanya ingin melindungi wanita yang kucintai agar hidupnya aman. Kalau ayah dan kakek ingin mengancamku, ada beberapa rahasia yang harus aku ungkapkan. Jangan lupa, aku telah mengurus keluarga Aswin begitu lama, aku tahu di mana kelemahan keluarga Aswin. Anak durhaka, Gideon meninju dan menendang Hayden lagi, lalu meludahi tubuhnya dan berkata, benar-benar sama seperti ibumu. Dasar nggak berguna. Selena segera bersembunyi di balik pot bunga. Gideon yang marah tidak menyadari keberadaannya. Setelah Gideon pergi, Hayden merogoh kotak rokok dengan gemetar dan mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok. Tadi dia dipukul oleh Gideon hingga terkilir, korek api jatuh ke lantai dan berada di dekat kaki Selena. Selena membungkuk untuk mengambil korek api dan menyalakannya. Hayden menggigit rokok dengan wajah kotor dan masih ada bekas darah di hidung dan sudut mulutnya. Saat bertemu Selena, dia tidak terkejut, hanya tersenyum tanpa daya dan berkata, maafkan aku membuatmu melihat ini. Jas hitamnya penuh dengan jejak kaki, Selena belum pernah melihat Hayden dalam keadaan begitu berantakan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu, Hayden duduk bersandar di dinding, menghisap rokok dengan keras dan mengeluarkan asapnya. Asap putih itu mengaburkan garis wajahnya yang tampan, jakunnya bergerak-gerak. Hayden membuka mulutnya. Dia adalah ayahku, tapi aku hanya anak haram keluarga Aswin. Ibuku adalah seorang pelayan di klub malam. Selena agak terkejut. Harvey bahkan tidak tahu tentang latar belakang Hayden. Keluarga Aswin menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak heran putra bungsu keluarga Aswin begitu dimanjakan, sementara Hayden harus membawa beban. Tapi setelah hari ini, aku benar-benar sudah putus hubungan dengan keluarga Aswin. Nona Selena, kamu percaya atau enggak, aku melakukan ini bukan untuk menyenangkan keluarga Farrell. Aku hanya enggak ingin membuat Molly kesulitan. Keluarga Aswin tidak bersih. Rudy sudah tahu tentang ini sejak lama. Sekarang tidak melakukan apapun, bukan berarti kelak tidak akan. Keluarga Aswin pun memahami prinsip ini, sehingga mereka bertekad untuk memanfaatkan hubungan Hayden dengan keluarga Farrell melalui pernikahan. Dengan menjadi satu keluarga, kepentingan mereka akan terpadu dan mereka akan maju dan mundur bersama. Keluarga Farrell tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi selama bertahun-tahun, Hayden tidak mencintai Michelle, tetapi harus menjilat Michelle, semuanya demi keluarga Farrell. Namun, takdir mempermainkannya, ketika dia benar-benar menjalin hubungan baik dengan putri keluarga Farrell, itulah saat dia meninggalkan keluarga Aswin. Kamu nggak takut pada Tuan Harold? Enggak, dia tidak akan berani menyakiti Molly lagi. Dia hanya bisa menyakitiku. Hayden menghapus darah di sudut bibirnya. Aku belum pernah merasa begitu bebas sebelumnya, enggak perlu lagi mengabdi pada keluarga Aswin, sungguh menyenangkan. Selena melihat wajah sampingnya yang kurus. Bibi Molin sangat bahagia karena ada kamu yang mencintainya. Keduanya seperti orang asing yang bertemu di jalan yang hancur, lalu menerangi satu sama lain dan mencapai kesuksesan bersama. Selena membungkuk dan memperbaiki tulang tangan Hayden. Jaga dirimu baik-baik. Hanya ini yang bisa Selena lakukan. Dia tahu betul bahwa Hayden tidak akan diterima oleh keluarga Farrell jika dia didukung oleh keluarga Aswin, dan dia tidak akan diterima oleh keluarga Farrell jika tidak ada dukungan dari keluarga Aswin. Siapa yang akan menikahkan putri kesayangannya dengan seorang pria tanpa latar belakang, bahkan bisa membahayakan nyawa. Meskipun Hayden sekarang tinggal di keluarga Farrell, itu hanya untuk merawat Molin dan membuat Molin sembuh dengan cepat tanpa ada dendam di hatinya. Hari ketika Molin sembuh adalah hari perpisahan mereka. Selena melangkah ke tengah hujan deras. Harvey membuka lengannya dan menunggu lama, memeluk Selena dan melindunginya dari hujan. Aku sudah lama menunggumu. Maaf, kita pulang saja. Rasa sedih dalam hatinya lenyap tanpa jejak.
Bab 1448. Berbeda dengan keluarga Aswin, keluarga Farel baru-baru ini ramai sekali. Saat Selena pulang, para pelayan sedang menggantung lampion merah dan membersihkan seluruh rumah dengan selang air. Setiap orang yang melihat Selena akan menyapa dengan ramah. Selamat datang kembali, Nona Selena. Sejak Mia pergi, Mira telah merapikan kembali rumah dan para pembantu yang masih bekerja di rumah ini sangat ramah. Tahun ini, keluarga Farel jarang sekali seheboh ini. Setiap sudut rumah dibersihkan dengan baik oleh Rudy untuk menyambut tahun baru. Baru saja pulang, Selena dipanggil masuk oleh Molin. Melihat wajah cemas Molin, Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak maju dan bertanya, "Ada apa, Bibi?" Di sebelahnya tergantung beberapa gaun kucur dengan berbagai warna dan model yang berbeda. Selena mengira bahwa Bibi Molin bingung memilih gaun. "Apakah kamu tidak tahu bagaimana memilihnya? Sebenarnya, kamu memiliki tubuh yang mungil. Gaun perak ini dan gaun putih ini. Bukan itu." Molin memegang tangan Selena dengan wajah penuh kekhawatiran. "Aku tidak ingin menghadiri pesta besok malam." "Kenapa? Kamu harus tahu ini adalah pesta reuni keluarga. Kakek ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah putri kandungnya. Bagaimana bisa kamu tidak hadir?" Selena merasa Molin terlalu sensitif dan pendiam, lalu dia menghiburnya dengan berkata, "Jangan takut, aku akan menemanimu. Setelah aku menghadiri pesta ini, aku benar-benar menjadi putri keluarga Farel." "Ya, apakah kamu tidak bahagia? Kakek, nenek, dan paman Jasper sangat bahagia bisa menemukanmu." Molin berurai air mata. "Kakak, ayah, dan ibu sangat baik padaku. Mereka ingin menebus semua kesalahan di masa lalu. Tapi, kalau aku menjadi bagian dari keluarga Farel, Hayden tidak akan punya kesempatan lagi. Aku sudah hidup di keluarga Aswin selama bertahun-tahun, dan aku tahu seperti apa keluarga Aswin. Ayah tidak akan membiarkan Hayden menikahiku." Molin menitikkan air mata saat dia berkata, "Selena, mungkin kamu akan menganggapku tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena Hayden, aku sudah mati di keluarga Aswin dan tidak akan bisa bertemu kembali dengan orang tuaku hari ini. Hayden adalah orang terbaik di dunia bagiku, dan aku ingin bersamanya. Jangan menangis, Bibi. Pasti ada jalan keluar. Ini adalah jalan buntu." Selena tersenyum, tidak tahu bagaimana menghibur Molin. Dia hanya bisa membelai bahunya dengan lembut. Di satu sisi, gaun malam berkilauan dengan bintang, seperti kehidupannya yang akan datang yang berkilauan. "Ketika aku memilih jalan ini, itu berarti aku tidak ditakdirkan bersama Hayden. Mungkin kakek akan mengatur pernikahan dengan pasangan dari keluarga yang setara untukku." Selena menghela napas dan berkata, "Bibi, jangan terlalu pesimis. Kakek tidak akan menggunakan pernikahanmu untuk kepentingan politik. Kalau tidak, dia sudah lama menerima lamaran Markus. Dia ingin aku bahagia. Bibi adalah putri kandungnya dan dia lebih menyayangimu. Dia tidak akan mencampuri urusan percintaanmu. Dia tahu tentang hubunganmu dengan Hayden dan dia paham semuanya. Markus adalah contoh yang baik." Molin menahan air matanya. "Apakah aku dan Hayden benar-benar bisa bersama? Kamu harus percaya, dunia ini tidak pernah kekurangan keajaiban. Kamu juga harus percaya pada Hayden. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, dia pasti tidak akan melepaskan tanganmu dengan mudah." Mengingat pria itu yang tidak melawan ketika Gideon memukulnya sampai seperti itu. Dia melepaskan tangan dan mengakhiri hubungan dengan keluarga Aswin juga demi masa depan mereka. Selena mengusap air mata di sudut matanya. "Hayden pasti sangat senang melihatmu mengenakan gaun pesta dan berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milikmu." "Aku, benarkah bisa?" Tentu saja, Selena tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Aswin padanya sehingga dia menjadi begitu penakut, tetapi di keluarga Farel, dia tidak akan seperti itu lagi. Selena mengambil gaun perak itu. "Pakai yang ini saja, gaun ini sangat cocok untukmu. Besok malam kamu pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang." Bab 1449. Selena menghibur Molin selama beberapa waktu, sampai suasana hati Molin menjadi jauh lebih baik. Selena kembali ke ruang baca. Ruang baca yang biasanya tenang dan sunyi sekarang sangat ramai. Rudy berdiri di samping dengan kacamata baca, sementara Harvest duduk dengan tegak di tempatnya, memegang kuas dan melukis di atas kertas khusus. Tidak jauh dari situ, Raffi juga memegang kuas dengan baik. Dia yang biasanya ceroboh, sejak kapan bisa sabar melatih menulis dengan kuas. Ketika masuk, di atas kertas khusus yang menguning terdapat gambar seekor kura-kura setengah badan, dan setengah badan lebah yang aneh. "Ibu, bagaimana menurutmu gambar kura-kura madu yang kulukis?" Selena tertawa. "Lukisanmu bagus, sangat kreatif. Ibu, kamu terlalu baik."
Aku bisa menggambar 5 kilogram. Gambar sampah seperti milik Kak Raffi. Luna mengatakan hal ini tanpa mengangkat kepala. Selena melihat dengan saksama, di bawah kuasnya adalah lukisan pemandangan yang megah, sangat berbeda dengan Raffi. Raffi tidak terima dan berdebat dengannya. Selena sudah tidak terkejut. Winnie tidak mengambil kuas, tetapi menggoda seekor burung beo dengan biji bunga matahari. Selena mengusap kepala Winnie dan memeluknya, lalu berjalan ke samping Rudy. Rudy dengan penuh perhatian melihat Harvest menyelesaikan goresan terakhirnya, berteriak dengan keras, "Bagus! Bagus sekali!" Harvest meletakkan kuas, wajah kecil yang mirip dengan Harvey itu sangat tenang. "Ibu," dia mendekati Selena, "Harvest tidak memiliki keceriaan anak-anak yang seharusnya dimiliki anak-anak seusianya. Dia sudah belajar untuk tidak menunjukkan kegembiraan seperti yang dikatakan Harvey. Akan tetapi, mata yang melihat Selena jelas lebih bercahaya, itulah penampilan anak-anak." Selena meletakkan Winnie, mengusap bahu yang kotor dengan debu, dan berkata dengan lembut, "Tulisanmu sangat bagus." "Terima kasih, Ibu." Hanya sebuah pujian sembarangan, tetapi telinga Harvest menjadi merah. Anak ini memiliki masa depan yang cerah. Dalam kontak singkat selama 1 atau 2 hari, Rudy melihat potensi tak terbatas Harvest. Bagaimanapun, Jasper masih belum memiliki pacar sampai sekarang. Sekalipun dia menikah dan memiliki anak sekarang, Harvest masih unggul 10 tahun darinya. Jadi, Rudy juga menaruh harapan pada Harvest, dan berencana untuk mendidiknya dengan baik. Selena hanya tersenyum. Apapun yang terjadi, semuanya tergantung pada takdir anak. "Harvest, bawa adik-adikmu ke kamar, ibu ingin berbicara pada kakek." "Baik, ibu." Harvest pergi membawa adik-adiknya. Gerakannya juga menunjukkan keanggunan seorang keturunan keluarga terhormat, membuat Rudy sangat senang dan memuji. "Anak ini benar-benar luar biasa, sayangnya dia menyandang nama keluarga Irwin." Selena tersenyum. Apakah kakek berencana merebut anggota keluarga Irwin? Rudy menggosok hidungnya dengan sedikit rasa bersalah. "Ah, merebut apa? Harvest adalah anakmu, dia juga memiliki darah keluarga Farrell, hanya saja hal ini menguntungkan Harvey." "Kakek, ketika Paman Jasper bertemu dengan wanita yang dicintainya, dia juga bisa memberikan keturunan untuk keluarga Farrell. Itu adalah hal yang mustahil." Rudy duduk di kursi dengan frustrasi dan bergumam, "Harvey itu, meskipun tidak bisa dibilang apa-apa, dia berwawasan luas. Dia sudah menikah dan punya anak sejak lama. Bagaimana kalau kamu bicarakan dengannya dan minta Harvest untuk memakai nama keluarga Farrell?" "Kakek, kamu sedang menyulitkanku. Tidak mungkin mengubah nama keluarga Harvest menjadi Farrell, bagaimana dengan Raffi? Anak nakal itu tidak cocok untuk pekerjaan kita, dia terlalu aktif." Rudy memperhatikan tulisan tangan Harvest dengan saksama. Bagaimana bisa bibit yang bagus seperti ini menjadi bagian dari keluarga Irwin? "Oh ya, Selena, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Bersambung ke bab 1450. Terima kasih.